Sahabat Shalom, Sahabat Shalom. selamat pagi. Pada pagi ini ibadah Sabat, belajar bersama-sama. Renungan kita hari ini adalah hari Sabat. Kita masih di Kejadian. Khotbah saya kemarin Kejadian, hari ini masih di Kejadian. Kejadian 32 ayatnya 22 sampai 32. Sekali lagi Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Orang baca yang pas. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terkelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Tuhan dan manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu, tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Tuhan berhadapan muka, tapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Demikian pembacaan Torah. Hari ini renungan kita ada seorang tokoh besar bernama Yakub. Yakub ini kan pulang kampung dari merantau, pulang kampung. Sebenarnya kampungnya aslinya memang dari sana, ya, dari Mesopotamia, karena Tuhanlah yang membawa Abraham memberikan namanya tanah Kanaan sebagai milik pusaka. Jadi sudah dijanjikan kepada Abraham itu bahwa tanah Kanaan itu akan menjadi milik pusaka mereka. Jadi kembali kepada milik pusaka Yakub ini. Tapi di sana ada tantangan, ada pergumulan, ada persoalan. Kenapa ada persoalan? Kenapa dia bergumul? Yang jelas ada kakaknya bernama Esau. Kok begitu takutnya kepada Esau? Mungkin sekian tahun yang lalu, antara 20 tahun yang lalu, ingat apa yang dilakukan oleh namanya Yakub kepada Esau. Bagaimana Yakub itu merampas namanya hak kesulungannya. Dia menipu bapaknya bahwa dia adalah Esau dan bapaknya memberkati. Karena di dalam rumah tangga itu ada blok-blokan. Sangat jelas di dalam kalau kita baca Kejadian di sana, Esau itu kesayangan bapaknya,
karena dia sering berburu, ya, berburu dan membawa daging, paling tidak yang dia buru mungkin rusa, dan rusa kan enak sekali dan sangat menyayangi, namanya Esau. Sedangkan Yakub itu kesayangan ibunya, karena dia tidak kemana-mana, di rumah saja. Tapi apa yang terjadi waktu itu, bapaknya menyuruh anaknya Esau untuk memburu seekor binatang, dan nanti akan dia memberkati. Nah, pada waktu mendengar itu ibunya, dan ibunya menyuruh kepada anaknya Yakub itu untuk mengambil berkat itu. Nah, disitulah Yakub ini ingat apa yang dia lakukan kepada kakaknya, sehingga pada waktu itu dia takut sekali ketemu dengan kakaknya. Dan sebelum melarikan diri dari tanah Kanaan, kembali lagi ke kampungnya, sebenarnya kampungnya mereka itu Mesopotamia, dan kakaknya juga merencanakan kalau sudah bapak nanti meninggal saya akan bunuh dia. Dia melarikan di sana kurang lebih 20 tahun, dia kembali lagi untuk ketemu orang tuanya, bapaknya Ishak. Tapi apa di sana ada kakaknya, dan dia sangat takut sekali. Kalau saudara baca dari atas 1 sampai ke 21 itu, Yakub ini kan dikirimlah hewan-hewan itu untuk mendamaikan hati kakaknya. Dia kirim hewan-hewan juga yang sekian banyak sekali, ya, karena memang Yakub ini di perantauan dia kaya sekali. Balik ke omnya di sana dia jadi gembala, berkembang biaklah di tempat omnya sana, dan omnya juga kaya, termasuk juga Yakub juga pun kaya. Ya, utus orang-orangnya untuk menyampaikan hadiah pemberian Yakub kepada Esau. Nah, pada waktu mendengar itu bahwa kakaknya akan menuju menemui Yakub itu dengan segala pasukannya, disitulah benar-benar namanya Yakub itu takut sekali, saudara, ya. Jadi takut sekali. Jadi benar-benar dia bergumul, ya, menghadapi kakaknya itu. Malam itu dia menyeberangi keluarganya dan kekayaannya, piaraannya, menyebar di sungai. Dan pada waktu dia menyeberangi sungai dan coba dia menyendiri, dia terpisah dengan keluarganya. Bukan menyendiri itu untuk meninggalkan keluarga atau melarikan diri, tidak, saudara, ya. Dan coba-coba di sana dia pergi untuk mengadu kepada Tuhan di dalam hatinya, ya. Sekalipun sudah dia kirimkan tadi dengan hewan yang banyak kepada kakaknya, dan Yakub ini ingat akan Tuhan, ya. Karena Tuhanlah yang memelihara dia selama 20 tahun di sana dan memperoleh kekayaan begitu banyak, dan memang dia tetap mengandalkan Tuhan. Tapi apa yang terjadi kalau kita baca tadi, kalau kita renungkan yang mendalam gitu kan, sudah bergumul masalah yang dia hadapi kakaknya. Nah, sekarang yang dihadapi ini ini yang dia hadapi ini adalah ada penghalang di situ. Penghalang di situ tidak lain tidak bukan, ya, adalah malaikat. Jadi saya mengatakan malaikat, saudara, ya. Pada waktu dia mau ketemu bapaknya atau Tuhannya, ya. Jadi kalau saya bilang bapaknya, nanti saudara orang kok di mana yang pasal ayat kalau namanya Israel itu dibilangin anaknya Tuhan. Nanti kita akan telusuri dan kita akan ketemu bahwa Israel itu atau keturunan Yakub itu anaknya tuh Tuhan, ya. Anaknya Tuhan. Jadi bapaknya orang Israel itu adalah
Tuhan Yahweh itu sendiri. Dia coba mengadu kepada bapaknya, tapi ada penghalang. Ada penghalang. Kenapa saya bilang penghalang, saudara ya? Karena dia bergumul dengan malaikat. Jadi kalau tulisannya di dalam bergumul dengan Tuhan. Karena malaikat dengan Tuhan ini kan satu paket lah, saudara ya. Kadang-kadang Tuhan cuma pakai malaikatnya kan gitu sebagai namanya juru bicaranya. Tapi apa yang terjadi di sana, dia menghadapi namanya pergumulan yang luar biasa lagi. Dia bergulat dengan malaikat. Jadi saya bilang malaikat, saudara. Ya. Kebanyakan orang dan jarang sekali mengatakan dia bergumul dengan malaikat. Ya, karena memang tulisannya di situ dia bergumul dengan Tuhan, ya. Saya tidak salahin benar ke orang gitu kan. Ya. Karena dia hanya baca di situ. Kalau kita baca selanjutnya, dia tidak bergulat dengan Tuhan, tapi dia bergulat dengan malaikat. Seorang pembaca itu pasti tahu, ya. Kenapa saya mengatakan ada pasal, ada ayat, ada satu orang nabi yang mengatakan bahwa dia bergulat dengan namanya malaikat, ya. Jadi saya seorang pembaca yang sudah membaca kitab suci ini masuk 23 tahun, cara berurutan dari Kejadian sampai Wahyu. Sehingga saya tahulah bahwa dia bergumul atau dia bergulat dengan namanya malaikat. Dia bergulat dengan malaikat, ya, sampai pagi dan dia menang, ya. Dia menang. Habis itu akhirnya apa? Pukulan namanya, pahanya apa? Pahanya siapa? Ya, kok akhirnya dia terpelek, pincang, akhirnya dia pincang. Sampai-sampailah saudara ya, untuk menemu Tuhannya atau menemu Bapaknya itu ada juga apa konsekuensinya, ya. Jadi tidak gampang lah saudara ya, kita menghadap ke Tuhan, kita mau dekat ke Tuhan itu tidak gampang, ya. Tidak gampang saudara ya. Tidak seperti di luar sana, kalau masuk surga itu ya sudah masuk saja surga, dalam darah Yesus sudah masuk. Enggak begitu loh saudara. Bacalah kitab suci ini dengan benar, dengan baik, sehingga kita tahu nanti, ya, dia bergulat kepada siapa. Ya, tapi yang kita bicarakan hari ini kita bicara secara rohani, ya, bagaimana kita bergumul menghadapi persoalan. Kalau kau bergumul itu menghadapi persoalan, ya, kau tinggalkan Tuhan, itu lain urusan lagi. Tapi kalau kau bergumul itu kau tetap bawa dalam Tuhan, pasti selesai. Tapi dengan segala konsekuensinya loh saudara ya. Ya, dengan segala ada konsekuensinya. Jadi mendekat kepada Tuhan itu tidak gampang. Saya ini kan sudah mau masuk 23 tahun. Saya konsisten baca kitab suci. Saya konsisten ya baca kitab suci. Sekarang ini tahun 2023 mau masuk namanya ke 2 kalinya. Gitu. Dari Januari kemarin saya baca kitab suci ini. Tanggal 14 itu tanggal 14 itu sudah 1 kali. Dari tanggal 14 sekarang ini, dari Kejadian sampai sekarang ini saya masuk di Mazmur. Jadi nanti tanggal 28 Januari 2 kali saya dari Kejadian sampai, sehingga saya tahu ini dia bergumul kepada siapa, dia bergulat kepada siapa. Jadi saya tahu dia bergulat kepada malaikat. Jadi banyak orang yang salah tafsir seolah-olah sekarang namanya Yakub itu dia bergulat dengan Tuhan. Yakub menang, seolah-olah dia bergulat dengan namanya Tuhan. Makanya agama-agama di luar sana diketawain, sombong banget itu orang-orang Kristen.
Sampai-sampai katanya saking apanya mereka, apa kuatnya mereka, sampai Tuhan aja mereka kalahin. Saya mendengar itu juga miris juga loh ya, karena di mimbar itu jarang sekali saya ketemu yang mengatakan bahwa dia bergumul atau dia bergulat dengan malaikat. Rata-rata sekian persen itu mereka mengatakan dia bergulat dengan Tuhan. Ya, dia bergulat dengan Tuhan ya. Ingat baik-baik ya, tidak ada satu makhluk manapun yang bisa menang kepada tuh pegang itu. Ya, tidak ada ya. Tidak ada ya. Jadi saya sudah membaca kitab suci ini sudah 100 ke 68 sekian, 68. Jadi saya tahu itu, ya, apa yang kita baca hari ini. Ya. Hari ini kita bicara masalah kerohanian, bagaimana kita bergumul menghadapi persoalan-persoalan. Dan Tuhan itu kalau menguji kita itu tidak akan melebihi namanya apa? Halo? Kekuatan. Tuhan itu kalau menguji atau dia biarkan itu persoalan datang kepada kita, tidak akan melebihi kekuatan. Ada firmannya nggak? Ya, ada firmannya nggak? Coba saya baca 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13, coba dibaca. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Tuhan setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung. Kan tidak mungkin kalau tuh apanya Yakub itu langsung bergulat dengan tuh Tuhanlah langsung. Tapi dia bergulat kepada hambanya tuh Tuhan adalah malaikat. Ya. Saya mau tanya kepada jemaat, malaikat itu disebut anak atau disebut pembantunya Tuhan atau hambanya Tuhan? Saya mau tanya. Disebut dia anaknya Tuhan nggak? Tidak diketemukan namanya malaikat itu. Halo? Tidak diketemukan dalam kitab suci itu malaikat itu adalah anaknya tuh Tuhan. Ya, jadi malaikat itu tidak disebut namanya anaknya tuh Tuhan. Malaikat itu adalah apa? Hambanya tuh Tuhan. Coba satu orang baca namanya Ibrani 1 ayat 5. Ibrani 1 ayat 5. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah Ia katakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Coba kan? Jadi di situ sangat jelas apa? Tidak diketemukan bahwa malaikat itu disebut tapi kan Israel itu disebut anak. Apakah Israel sendiri yang mengatakan bahwa Bapa kami adalah Yahweh itu, atau Yahweh sendiri yang mengatakan bahwa anakku itu Israel? Ayo, Yahweh sendiri ya. Yahweh mengatakan bahwa Israel itu anaknya. Anaknya di mana? Coba satu orang, Keluaran 4 ayatnya 22, 23. Maka engkau harus berkata kepada Farao, beginilah firman Yahweh, Israel ialah anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Coba sekarang Tuhan mengatakan bahwa Israel itu anaknya. Jadi saya sudah teliti kitab suci ini selama masuk 23 tahun itu, tidak pernah saya ketemukan bangsa asing yang bukan keturunan Israel anak. Tidak, saya tidak ketemukan. Tidak pernah ketemukan. Ya. Keturunan Esau sendiri pun tidak diketemukan nama bahwa dia ada anaknya. Keturunan namanya Ismail juga tidak ketemukan bahwa dia anak. Tidak ada, saudara. Hanya keturunan Israel ada anak. Makanya Abraham itu disebut nama sahabatnya tuh
Abraham itu ya, Abraham itu disebut sahabatnya Tuhan nggak? Ada nggak tulisannya? Ada nggak catatan di kitab suci itu? Ada. Bahwa Abraham itu adalah sahabatnya Tuhan. Kalau dia adalah sahabatnya Tuhan, berarti juga anak cucu cicitnya Abraham itu sahabatnya Tuhan nggak? Sahabatnya Tuhan pasti. Coba satu orang 2 Tawarik 20 ayatnya 7 yang keras, supaya kita tahu loh, ini yang dia bergulat tadi bukannya Tuhan, ini adalah malaikatnya, karena malaikat tidak disebut anak. Bukankah engkau Tuhan kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabatmu itu untuk selama-lamanya? Jadi yang mereka tahu Israel itu bahwa Abraham itu sahabatnya Tuhan. Kenapa saya mengatakan bahwa sahabatnya Tuhan? Mari kita buktikan ini pada sebelum namanya Sodom dan Amora itu. Sodom dan Amora itu Tuhan mampir dulu kemana? Ke tempatnya siapa? Abraham. Pada waktu ketemu Abraham itu, sebelum di Sodom Amora ini dihukum, itu mimpi atau ketemu Tuhan beneran? Ketemu Tuhan benar, saudara. Nah, jadi perlu sekali ini kita menjelaskan ya pada siapapun yang mendengar khotbah ini ya, bahwa Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub itu dia bermakhluk, berwujud dan berbentuk ya saudara ya. Karena khotbah saya kemarin, khotbah pertama saya awal Januari itu, bagaimana Tuhan itu menciptakan segambar serupanya. Khotbah saya kedua, bagaimana Tuhan itu menampakkan wujudnya. Yang tadi dia mengatakan segambar serupa, dia menampakkan wujudnya benar, bahwa wujudnya benar-benar pada waktu yang ketemu dengan Abraham itu seperti manusia, ya, manusia benar-benar yang dia ketemu itu, ya. Kalau kita baca dari Kejadian 12 ayat 7, dia menampakkan dirinya. Kejadian namanya 17, dia menampakkan dirinya. Kejadian 18 itu dia menampakkan dirinya dengan malaikat. Malaikatnya berapa orang? Malaikatnya ada 2 orang, gitu kan? Kenapa saya mengatakan malaikat 2 orang itu? Kalau kita baca kitab suci dengan tuntas. Kalau kita baca hanya di apanya tadi ini, Kejadian 18 ayat 1 sampai 3, coba yang keras. Supaya jelas loh khotbah hari ini bahwa yang dia bergulat itu malaikat, bukan Tuhan. Kemudian Yahweh menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbanting di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Jadi kata Tuhan di situ. Jadi pada waktu dia ketemu 3 orang itu, dia tidak pernah tahu bahwa satu itu adalah ya, karena sama persis manusia betul-betul yang dia ketemu itu. Tidak mereka pakai yang apa? Yang bersinar-sinar, pakaiannya seperti yang dipakai oleh namanya Abraham. Jadi ada 3 orang itu yang dia ketemu. Ini nyata. Ya, jadi ingat baik-baik ya. Ini Kejadian 17 18 ini nyata, bukan mimpi atau bukan penglihatan. Kenapa saya bilang itu bukan penglihatan? Kalau kita baca selanjutnya, kalau kita baca dari 16-nya sampai ke 30-an di bawah, baru di situ apakah ini saya sembunyikan? Kan mereka mau menuju ke Sodom dan Amora kan? Apakah ini saya sembunyikan? Nah, dari situlah diberikan hikmat, baru namanya apa? Abraham itu sadar bahwa yang satu adalah Yahweh itu sendiri. Begitu nggak? Kalau kita baca dari 16 sampai selanjutnya sampai selesai, ya. Dari situ dia tidak panggil lagi Tuhan, tapi dia panggil namanya Elohim. Ya. Jadi dia panggil Elohim.
Kenapa dia panggil Elohim di situ? Kalau kita baca di Kejadian 17 ayat 1 di sana, akulah Elohim yang maha kuasa. Jadi Elohim itu gelarnya ya kan gitu ya. Baru dia sadar di situ bahwa satu ini apa? Adalah Tuhan sendiri. Kok kita tahu namanya malaikat itu? Kalau kita baca Kejadian apa berapa? 19 ayat 1 coba. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Jadi kedua orang ini akhirnya mereka kesok. Tuhan sendiri masih bicara dengan Abraham. Habis bicara Tuhan naik, sedangkan yang lanjutkan perjalanannya tidak ada Tuhan, hanya dua orang ya. Nah pada waktu siapa tadi? Lot ketemu dua orang ini juga seperti manusia biasa. Pada itu adalah malah ini bukan penglihatan, ini bukan mimpi, tapi nyata loh ya. Ini kita harus bedakan gitu loh, penglihatan dengan ini nyata ya. Jadi pegang ya, imannya saudara itu ya, yang disembah Abraham, Ishak, Yakub itu Tuhan itu bermakhluk dan berwujud. Dan mereka ketiga orang ini sering namanya ketemu dengan Tuhan. Jadi tiga orangnya ini ketemu Tuhan ya. Abraham ketemu Tuhan, dan dia menampakkan dirinya memang kepada Abraham, menampakkan dirinya juga kepada Ishak, menampakkan dirinya juga kepada Yakub ya. Jadi ingat baik-baik ya. Makanya kan sering sekali dalam kitab suci itu Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub. Pegang ini ya, pegang baik-baik ya. Sekalipun di luar sana Tuhan itu tidak bisa kelihatan, itu omong kosong itu namanya pemberita-pemberita pembohong, karena dia tidak baca kitab suci dengan tuntas ya. Kalau dia baca kitab suci dengan tuntas, bukan orang biasa yang lihat kepada Tuhan, tapi nabi-nabi itu bisa melihat kepada Tuhan ya. Jadi ingat baik-baik ya. Jadi orang biasa tidak seperti kita ini tidak bisa, tapi kalau nabi-nabi benar-benar mereka bicara dengan Tuhan seperti namanya temannya ya. Jadi ingat baik-baik ya, yang disembah Abraham, Ishak, Yakub itu dia bermakhluk. Itulah tadi ini sesudah dia seberangkan namanya keluarganya, istrinya, anaknya, dan hewan-hewannya, akhirnya dia coba mendiri untuk ketemu namanya Tuhan neneknya Abraham. Tapi ternyata di sana ada penghalang ya, ada penghalang kan gitu, penghalang yang luar biasa adalah malaikatnya Tuhan itu sendiri menghalangi gitu. Jadi yang saya anggap itu menghalangi. Kenapa saya bilang dia menghalangi? Karena mereka namanya bergulat. Coba berapa jam loh itu saudara ya, untuk sampai kepada Tuhan itu dia selalu rintangannya yang luar biasa. Jadi ada rintangan ini yang dia harus lewati ya kan gitu kan. Akhirnya Abraham itu dilewati enggak? Dia lewati gitu kan, dengan segala konsekuensi kan ya, dia lewati saudara ya. Nah akhirnya apa? Jangan engkau meninggalkan aku, harus memberkati. Jadi dia terima berkat di situ ya. Nah, jadi orang yang benar-benar itu ya, yang tidak gugur di jalan, yang tidak mundur di jalan, pasti memperoleh namanya berkat. Berkat apa yang dimaksud di situ? Halo, berkat apa? Keselamatan ya, kesenambungan ya. Jadi berkat itu dia peroleh dengan segala pergumulan ya. Jadi dia oleh berkat tadi, akhirnya Israel itu dilanjutkan, berlanjutlah namanya Israel ini, sehingga sampai saat ini hanya berjalanlah waktu, banyak orang yang salah tafsir
ya, khususnya juga namanya apa, orang Israel ini. Mungkin sekian orang Israel banyak juga yang tidak ngerti, ya, banyaklah yang tidak ngerti, ya. Jadi seolah-olah Israel ini dia ngelawan Tuhannya, dia menang, saudara, ya. Dia menang loh, saudara, dia lawan Tuhannya, saya menang. Jadi Israel ini kelihatannya agak sombong, ya. Berjalanlah waktu, yang paling parah apa? Yang paling parah itu kalau kita baca namanya Keluaran 32, ya. Apakah saudara ini yang kita baca hari ini, ya, sudah ada nggak kitab pada waktu itu? Halo, pada waktu terjadi ini yang Yakub ini sudah ada kitab atau belum ada kitab? Belum. Itu kitab apa namanya? Namanya kitab mulut, ya. Jadi kejadian ini pun dari mulut ke mulut saja, belum ditulis pakai kitab. Ya, ditulis itu yang kita baca ini zaman siapa? Zaman Mose. Jadi Mose itu salin. Jadi Mose itu salin dari apanya, mulutnya tuh Tuhan. Diberikan hikmat, pengetahuan itu Mose itu dia tulis namanya kejadian ini. Kejadian yang 54 pasal, saudara, ya, dicatatlah karena dari sana ada 3-4 tokoh lah, sangat 4 tokoh di sana. Ada namanya Noah, ada namanya Abraham, ada namanya Ishak, ada namanya Yakub. Dicatatlah namanya di kejadian ini. Jadi saudara perlu sekali untuk merenungkan apa yang kita baca hari ini. Berjalanlah waktu, coba kalau kita baca namanya Keluaran 32, bagaimana namanya orang Israel itu apa? Meninggalkan Tuhannya, mereka bikin anak sapi, saudara. Jadi bikinlah apa, patung anak sapi. Coba dibohongin, ya. Jadi dibohongin ini sekian orang ini loh Tuhanmu yang membawa engkau dari Misra, rumah perbudakan gitu. Coba gimana sih? Kalau orang yang normal nggak mungkin lah anak sapi, kan sapi itu kan bunyinya kan nggak mungkin apa suara manusia, pasti kan beda kan gitu kan. Kok sekian orang mengikut sih? Itu kelihatan sekali di situ bagaimana orang Israel ini tidak menangkap benar, mulai sombong, akhirnya bikin anak sapi, ya. Akhirnya berjalanlah waktu dari raja ke raja itu, ya. Israel itu makin menyimpang, makin tidak kenal Tuhannya lagi, ya. Tidak memperhatikan lagi tadi yang ditulis namanya apa, orang apanya Mose tadi, bahwa namanya Israel itu sahabatnya Tuhan. Jadi kata sahabat ini bukan pakai kayak dongeng gitu kan. Jadi sahabat itu karena memang apanya Tuhan itu atau Abraham itu pernah namanya berbincang-bincang dengan tuh seperti teman, seperti sahabatnya. Coba pergi dulu lah, mampir dulu ke apanya ke Abraham sana, diberitahukan nanti akan dihukum namanya Sodom Amora. Dikasih tahu karena yang ada di Sodom dan Amora sana ada keluarganya namanya Abraham. Siapa namanya? Ada namanya Lot, kan begitu. Ini Lot ini ada anak saudaranya. Jadi Lot ini papanya bernama Haran, ya. Haran ini punya anaknya namanya Lot. Haran itu adik daripada namanya Abraham. Jadi Abraham, Nahor dan Haran. Haran ini punya anak bernamanya Lot, ya. Ya, jadi Lot lah ini ke Sodom. Ya, jadi dikasih tahu sahabatnya dia akan menghukum namanya Sodom dan Amora. Nah, berjalanlah waktu ini, manusia makin menyimpang, makin tidak dikenal lagi Tuhannya. Mungkin saja tadi itu yang salah tafsir bahwa mereka itu sudah mengalahkan Tuhan. Kalau kita kalahkan buat apa lagi? Ya, Toh pun juga kan
Yakub itu kan bisa kalahkan Tuhan kan gitu. Bisa saja seperti itu, tidak ada tulisannya, ini hanya tafsiran saya saja. Ya, karena mereka menyimpang. Utara itu hampir 100% menyimpang. Jadi hampir 100% itu di utara, kerajaan utara itu menyimpang. Kalau selatan itu masih mendingan, ya. Kenapa saya masih mendingan itu? Karena masih ada raja-raja yang baik. Sekalipun juga di selatan itu ada namanya korban di atas bukit. Ya, jadi ada korban di atas bukit itu persembahan yang bukan namanya untuk Tuhan ya. Ada juga, tapi kan raja-rajanya mereka banyak. Ada namanya Asa. Asa itu punya anak namanya siapa? Yahsafat. Yahsafat itu luar biasa loh saudara ya. Jadi Yahsafat itu luar biasa. Dia sangat luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena Yahsafat itu utuslah namanya imam-imam itu supaya sampaikan ajari mereka namanya Taurat di selatan maupun ke utara. Ini Raja Yahsafat ini loh saudara ya. Yahsafat itu luar biasa loh ya. Dia benar-benar mencintai namanya hukumnya Tuhan, Tauratnya Tuhan, sehingga Yahsafat itu dia kaya raya dan selalu sukses dalam peperangan. Ya, kalau Yahsafat tadi kalau kita baca tadi Keluaran 2 Tawarik 20 tadi kan zaman Yahsafat kan gitu. Ya, jadi Yahsafat ini luar biasa, dia tetap mengandalkan namanya yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub ini. Tetap mengandalkan. Mari kita lihat nanti ya, kenapa saya bilang Yahsafat ini dia mencintai namanya hukumnya Tuhan. Dia tidak akan lupakan nama Yahweh itu gitu. Pada waktu dia menghadapi persoalan, pada waktu dia menghadapi pergumulan yang luar biasa. Pergumulan apa yang dihadapi pada waktu Yahsafat ini? Halo, ada peperangan yang luar biasa. Ini mau dikeroyok rame gitu. Mau dikeroyok namanya ini apa? Yahsafat itu. Tapi Yahsafat itu dia bawa persoalannya kepada Tuhan. Apa katanya di situ? Mari kita buktikan. Mari kita lihat dulu masalah Yahsafat ini. Coba baca satu orang 2 Tawarik 20 juga tadi ayatnya 9. Tadi sahabatnya Tuhan ayat 7, tapi ayat 9 di bawah bagaimana dia bawa persoalannya ini. Dia tidak gugur imannya, dia maju terus. Kan gitu coba. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu karena namamu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami sampai engkau mendengar dan menyelamatkan. Sampai engkau menyelamatkan kah? Begitulah juga yang dilakukan tadi siapa? Yakub itu tidak mundur. Dia tidak mundur. Sekalipun nanti itu mau dia pukul kakinya sampai mau pincang-pincang pun dia tidak mau. Begitu juga lah namanya Raja Yahsafat ini saudara. Dia tidak mundur. Ya, kelaparan, pedang itu malah peperangan. Makanya baca tuntas ini namanya Yahsafat ini. Baca tuntas bagaimana dia menghadapi peperangan yang luar biasa. Akhirnya dia tidak perang. Akhirnya lawannya membunuh saudara. Ya, akhirnya dia hanya nonton. Datang mereka hanya menjara saudara. Itulah namanya Yahsafat. Saya angkat jempol, luar biasa raja ini. Ya, itu zaman Yahsafat. Tapi kan berjalanlah waktu. Israel ini menyimpang nggak? Menyimpang. Nah, menyimpangnya baru kita tahu nanti. Yang bergumul dengan namanya Yakub itu bukan Tuhan, tapi malah di mana yang jemaat kalau pembacanya di mana? Di zaman siapa? Ya? Zaman Hosea. Sebelum kita baca namanya Hosea 12, mari kita baca dulu Hosea 4 ayat 1-2. Coba yang keras. Coba kita lihat. Dengarlah firman Yahweh, hai orang Israel, sebab Yahweh mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada percayaan akan Tuhan di negeri
hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Coba kan ini bangsa ini kan makin makin ngawur saudara, makin menyimpang. Aku berperkara kepada bangsa ini. Kenapa dia berperkara kepada Israel itu? Karena tidak ada lagi pengenalan tuh. Mereka tidak mau lagi mengenal, tidak mau pusing-pusing. Mungkin saja karena kita sudah kalahkan ke Tuhan. Buat apa kita andalkan Dia? Bisa saja seperti itu ya, bisa ya. Ini bukan dari mulut saya sendiri ya, tidak ada kitabnya. Tapi kan nyata, ya, nyata loh bahwa mereka benar-benar meninggalkan Tuhan mereka yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Tidak ada dua, tidak ada tandingnya. Bayangkan aja Laut Merah dibelah. Kekuatan nggak ada? Dahsyatnya luar biasa. Mau lawan sama dia? Ya? Coba saudara, banyak orang yang salah tafsir. Ya, makanya ada seorang dokter itu yang kemarin berapa bulan lalu, ya, wah dia bangganya dia lihat ini bahwa Yakub itu dia lawan namanya Tuhan. Ya, saya hanya mau jelaskan si dokter ini dia kabur ya. Saya nggak lihat lagi di situ. Saya mau menjelaskan gitu kan. Saya seorang pembaca, ya, yang membaca kitab suci cara berurutan. Ya. Makanya dari zaman Hosea ini, ya kan? Kalau kita baca Hosea itu zaman raja siapa? Yotam. Ya. Dari Yotam ini sampai kepada apa? Hizkia saudara ya, jadi jarang Yotam itu sampai ke Hizkia. Hizkia lah ini yang raja benar. Ya, coba kan, raja yang paling ngawur, yang paling berdosa adalah Ahaz, bapaknya Hizkia. Jadi nabi-nabi zaman itu. Nah, jadi diungkap oleh namanya siapa? Hosea ini bahwa yang Yakub itu bergumul dengan malah malaikat, bukan Tuhan. Kalau kita baca nanti Hosea 12 ayatnya 3, kelihatannya di sana Tuhan, tapi kalau 4-nya itu malaikat. Coba baca. Yahweh mempunyai di dalam kandungan ia menipu saudaranya, dan di dalam kegagahannya ia bergumul dengan Tuhan. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Di Betel ia bertemu dengan dia, dan di sanalah dia berfirman kepadanya. Coba kan akhirnya dia bertemu dengan Tuhan. Coba dia lewati pergumulan. Dia bergumul dengan malah diungkap di situ. Gitu? Akhirnya dia bertemu dengan Tuhan. Ngerti nggak ya? Paham nggak seperti itu? Ya, jadi dia bergumul dengan itu, namanya rintangan. Ya, rintangan harus dia hadapi. Ya, rintangan yang hadapi saudara. Kita pun sekarang demikian juga. Pergumulan kita sekarang ini berat juga loh saudara ya. Ya, misalnya saya bergumul, ya, bergumul namanya masalah pekerjaan. Saya kan seorang pengusaha. Saya pengusaha secara alat berat, ya. Saya bergumul nggak? Bergumul, ya. Bergumul. Kenapa saya bergumul? Perusak itu bukan dari luar, tapi dari dalam, saudara ya. Saya lagi bergumul loh ini, ya. Coba kan, saya sekarang ini sekalipun tadi badan saya kurang enak, itu saya juga bergumul, ya. Karena saya lagi puasa 40 hari, 1 hari 23 jam, dan setiap Sabat ini hafal bawakan firman Tuhan ini, ya. Itu juga tidak luput dari bergumul. Badanku tidak enak dan lain sebagainya, tapi bukan berarti aku harus mundur, ya. Aku tidak mundur, aku akan maju apapun risikonya, ya. Mau jatuh pun di depan mimbar nggak apa-apa, tetap saja saya akan maju. Karena sudah ada petunjuk di dalamnya yang saya baca. Tokoh-tokoh besar saja pun mereka bergumul kan.
Seperti namanya siapa? Tadi Yakob, ada lagi namanya Iyop. Wah, itu Iyop itu lebih gawat lagi loh saudara ya. Dia bergumul, dia melawan ya persoalan yang dihadapi, tapi dia menang. Dia menang nggak? Menang saudara. Ya. Itulah yang ditulis di dalamnya. Dengan ditulis ini, marilah kita baca kitab suci. Ya. Penghalang utama atau apa? Penghalang utama apa? Adalah kemalasan. Malas membaca kitab suci. Kalau sudah orang malas membaca kitab suci, ya pasti dia tidak tahu. Dia ikut-ikutan saja, saudara. Ya. Dia ikut-ikutan saja. Ya. Penghalang utama, saya mau beritahukan adalah kemalasan, ya, kebosanan, kejenuhan. Ya. Jadi Tuhan menuntut sama kita ini supaya kita konsisten dalam kebenaran itu. Ya, coba kalau kita lihat tadi kan, bagaimana kan namanya Yakob ini dikirimkan hartalah, bendalah kepada kakaknya untuk mendamaikan. Ya. Tapi ternyata kalau kita baca lengkap, oh tidak, kalau kita baca dari atas, malah namanya Esau itu tidak pengaruh. Dia tidak pengaruh. Kenapa sampai dia tidak pengaruh? Karena Tuhan sudah menjamah Esau, saudara. Jadi kalau orang sudah dijamah oleh Tuhan, pasti dia kelihatan orang itu. Dia tidak pengaruh namanya harta benda. Seperti contoh keluarga saya ini, saya kan punya 2 anak, gitu. Anak saya 2, satu laki-laki, satu perempuan. Nama laki-laki anak saya Evan, nama perempuannya Ina. Ya, coba waktu kecil mereka saya mereka susah nggak? Oh tidak. Waktu mereka kecil dulu, mereka bayi, belum umur 5 tahun, saya termasuk saya usaha sukses lah, dulu sukses lah. Bagaimana nggak sukses lah? Ya, saya bangun rumah, beli mobil, segala macam. Pokoknya tongkrongannya kita lah, tahun 90-an itulah tongkrongannya kita mobil lah, ya. Jadi anak-anak saya sekecil-kecil, tapi apa gitu loh kan. Pada waktu mereka umur 5 tahun, 6 tahun, ada persoalan saudara, ya. Karena negara ini tahun 80-an itu 98, 99 sampai terusnya itu ada namanya krisis ekonomi yang luar biasa sampai seluruh dunia. Banyak negara yang bangkrut kan gitu kan. Nah, usaha saya dulu bangkrut. Ya, habis sama sekali dan memang habis gitu. Nah, kita lihat kan pada waktu anak-anak ini dari kecil saya doktrin mereka dengan firman Tuhan karena saya mengenal Tuhan tahun 2000. Dari situlah saya mengenal Tuhan melalui pembacaan kitab suci. Saya doktrin mereka ini, anak-anak ini dengan namanya kitab suci. Supaya kedua anak ini baca kitab suci tiap hari. Tapi apa yang terjadi? Luar biasa saudara. Ya? Mereka baca kitab suci tekun dan lain sebagainya. Kan gitu. Anak saya perempuan itu masih TK, belum TK juga. Dia sudah bisa membaca kitab suci. Dan Evan itu masih TK. Kan gitu. Mereka baca, mereka baca. Kan kelihatan sekali. Kalau orang benar itu, orang yang memahami, dia tidak pengaruh dengan harta. Kita lihat pada waktu mereka sudah mulai dewasa, ya, apa yang terjadi saudara ya? Ya, saya bangkit lagi, ya, perusahaan saya jalan lagi. Wah, beli mobil inilah, segala macam lah. Pokoknya usaha ini jalan. Tapi kita lihat kedua anak ini, ya. Saya perhatikan kedua anak ini, misalnya Evan itu saya belikan motor namanya yang 250 cc. Coba kan, kalau anak yang lain yang pengaruh tadi dengan harta, biasanya kalau dapat begituan, wah nggak akan di rumah deh, sana kemari gitu. Padahal ada motor besar, ada mobil di rumah, ada mobil Pajero lagi gitu. Tapi mereka tidak mau, ya. Tidak mau loh, sampai-sampai motor itu tidak pernah dipakai. Coba kan, motor besar itu. Jadi saya perhatikan kedua anak ini, oh luar biasa. Ya.
Kalau didoktrin dari kecil mereka itu dengan kebenaran, maka mereka nanti tidak akan pengaruh. Ya, jadi kalau anakmu jadi itu, mau jadi orang itu bukan karena harus bergelimpangan harta. Kalau anakmu jadi itu karena kebenaran. Amin guys. Ya, coba kan. Makanya sering saya mengatakan bahwa anak perempuan saya ini luar biasanya. Karena memang dia teknik sipil, ya. Dia teknik sipil, awalnya dia jadi konsultan proyek. Coba bayangkan aja, dia tidak pernah pindah kerjaan itu. Dia lama pekerjaan, dia tidak tahu perusahaannya siapa, tapi perusahaan itu dicari, ini diambil. Waduh, luar biasa loh saudara. Dikasih fasilitas, mobil dan lain sebagainya. Coba benar-benar luar biasa sampai sang geleng-geleng. Itulah yang dimaksud tadi oleh raja-raja Yehosafat itu. Sampai Tuhan menolong kami. Ya, bukan namanya harta. Malah saya bilang harta itu jadi penghalang saudara. Makanya kata firman Tuhan di dalam, orang kaya itu sulit sekali masuk dalam kerajaan surga saudara. Jadi ingat baik-baik ya, kekayaan itu bukan segala-galanya. Kekayaan itu hanya pelengkap, bukan segala-galanya, bukan yang utama. Kekayaan yang sesungguhnya adalah apa? Kebenaran, hukumnya Tuhan, Tauratnya tuh. Kalau engkau mencintai ini, pasti lu mau mendapatkan berkat. Halo, ya. Jadi jangan bilangnya saudara sekarang itu tidak bergumul. Tetap kita bergumul. Kan sudah mengatakan tadi Korintus 10, 1 Korintus 10, tidak akan melebihi kekuatan. Kalaupun engkau menghadapi, pasti dia tidak akan melebihi kekuatan. Ya. Makanya kalau kita pelajari namanya sifat-sifat orang Israel ini, ya, coba kan, orang Israel itu penghalang loh, yang sekarang ini. Penghalang juga. Kan dicatat dalam kitab suci ini loh, bahwa Israel itu penghalang loh sebenarnya ini. Ya. Kenapa saya bilang mereka penghalang? Coba sekarang Yerusalem itu belum dibangun loh saudara ya. Ya. Belum dibangun. Ya. Kenapa seperti itu? Karena ada kesalahan ini yang dari generasi ke generasi ini. Ya. Sampai sekarang bait suci itu belum dibangun. Gitu kan. Nah sebelum dibangun ini, mari kita introspeksi diri ini, orang asing ini. Karena tulisan Ibu Ana kemarin saya baca di tulisannya di Facebooknya, itu Roma 11 dia bawa kan gitu, khususnya ayat 25 itu, ya, supaya kamu tahu rahasia Tuhan ini. Dengan tegar tengguhnya mereka ini, orang asing itu punya kesempatan dimaksud itu. Marilah kita pelajari kitab suci ini. Mari kita baca kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu dengan benar, dengan baik. Jadi apa yang diperintahkan di dalamnya engkau ikuti saja, pasti memperoleh berkat. Amin guys. Ya, pasti memperoleh berkat. Ya, jangan ikut-ikutan, saudara ya, jangan ikut-ikutan. Awalnya itu rumah Tuhan, ya. Ya siapa sajalah, mau dari bangsa manapun kan gitu kan, silakan saja. Kalau benar-benar itu dia mencari namanya ya Yahweh kan gitu aja kan. Jadi siapa saja kan gitu kan. Karena ini kan dicatat oleh namanya Salomo. Pada waktu Salomo itu dibangun, karena suatu saat kita ini kan kembali ke kampung halaman loh saudara ya. Namanya surga kan gitu kan. Nah, di bumi ini ada peraturannya sebelum ke surga. Makanya dibangunlah bait suci oleh Salomo. Bangun bait suci ini untuk siapa saja. Mau bangsa asing kan dan lain. Bukan bangsa asing yang belangsatan, bukan. Bangsa asing itu yang ikuti perintah Tuhan, ya. Jadi dibangun bait suci itu untuk siapa saja. Gak boleh menghalang. Nah, coba baca 2 Tawarik 6 ayatnya 32-33. Juga apabila seorang asing yang tidak termasuk umat Israel datang dari negeri jauh oleh karena namamu yang besar,
tanganmu yang kuat dan lenganmu yang teracung, dan ia datang berdoa di rumah ini, maka engkau pun kiranya mendengar dari sorga, dari tempat kediamanmu yang tetap, dan kiranya engkau bertindak sesuai dengan segala yang diserukan kepadamu oleh orang asing itu, supaya segala bangsa di bumi mengenal namamu, sehingga mereka takut akan engkau sama seperti umatmu Israel, dan sehingga mereka tahu bahwa namamu telah diserukan atas rumah yang telah kudirikan ini. Coba kan? Jadi siapa saja yang masuk dalam kerajaan sorga itu, yang mencintai namanya ya Yahweh masuk, ya. Karena dia tahu tadi namanya Yakub itu, dia mau cari namanya Tuhan bernama Yahweh. Kenapa saya mengatakan bahwa dia bernama Yahweh? Karena sudah dicatat oleh namanya Abraham di sana. Berapa? Kejadian 15 ayatnya. Coba 7. Lagi firman Yahweh kepadanya, akulah Yahweh yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Jadi dia tahu namanya Yakub itu, bahwa Tuhannya bernama siapa? Yahweh, gitu kan, ya. Jadi Yahweh lah Tuhan pencipta alam semesta, ya, gitu loh. Jadi sekalipun dia menghadapi persoalannya, dia tetap maju mencari namanya ya, gitu. Jadi siapa saja sebenarnya, yang penting dia bernama Yahweh. Gak boleh bernama sembarangan, pasti memperoleh berkat. Gitu? Karena Yakub tadi jangan meninggal, harus memberkati. Kan gitu loh, ya. Jadi perjuangan itu memperoleh berkat itu tidak gampang, saudara. Ya. Dia bernama Yahweh. Ya. Siapa saja yang masuk dalam rumah Tuhan itu, ya, yang penting itu dia harus mengenal Tuhannya bernama Yahweh. Tidak demikian namanya orang-orang Israel ini. Zaman Yosua itu mereka tidak terima. Coba kan, tidak terima, menghalang-halangi, ya toh? Jadi menghalang-halangi apa? Orang-orang yang masuk dalam kerajaan dicatat dalam nama Matitia 23 ayat 13. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Dia untuk ketemu Tuhan ada merintangi orang, kamu sendiri nggak masuk. Lukas 11 ayatnya 52. Lukas 11 ayatnya 52. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang-orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kamu halang-halangi. Coba saudara, ya kan? Orang yang mau masuk itu kamu halang-halangi. Kira-kira ini malaikat tadi halang-halangi enggak? Penghalang itu ada aja. Biasanya penghalang itu dari apa? Dari dalam, saudara. Ya, coba kan? Makanya dia bilang nabi itu tidak akan dipercaya di kampung halamannya, maupun juga anak manusia itu tidak dipercaya dalam rumahnya. Ya, kira-kira Yosua itu dipercaya enggak? Ibunya maupun saudara-saudaranya percaya bahwa dia adalah Yahweh itu? Tidak percaya. Ketahuan dari mana? Itu kalau kita baca namanya Matitia 12 di terakhir, maupun juga Markus 3 di sana, itu kelihatan bahwa mereka dianggap sudah nggak normal. Itu penghalang di dalamnya, menghalangi, saudara. Jadi sangat jelas tadi itu, kamu menghalang-halangi orang, kamu sendiri kagak
So kan gitu ya. Maupun juga Kisah Para Rasul 20 ayat 19. Coba kan bagaimana namanya mengejar-ngejar namanya Rasul Saul ini, Kisah Para 20 ayat 19. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Coba kan. Jadi penghalang-penghalang itu dari dalam juga saudara. Apakah pada waktu dia ada ancaman namanya Rasul Saul mundur nggak? Mundur nggak? Dia tidak mundur tapi dia maju terus ya, menyampaikan itu bahwa hukum Tuhan itu kekal. Tauratnya itu kekal. Kalau engkau mau saja membaca kitab suci. Jadi tidak pernah ada satu orang pun di dalam yang bilangnya Taurat itu dibuang. Kalau kita dibuang Taurat, kita tidak tahu tadi yang bergumul itu siapa. Masa sih lu bisa menang kepada Tuhan? Ya. Ya. Kita kalahkan namanya pergulungan, cobaan, ujian, itu benar. Kita jadi pemenang. Karena kita ini adalah pihaknya Tuhan. Amin gak itu? Ya kan? Makanya yang hampir sama tadi yang dikatakan oleh namanya raja Yosafat tadi, ya, pedang kelaparan. Kalau kita baca Roma 8 ayat 35, coba baca. Ini penghalang loh saudara ya, jangan main-main. Ini ada penghalang. Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Hamasya, penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Itu penghalang. Ekonomimu, pekerjaanmu, usahamu. Penghalang loh. Tapi tidak boleh kita kalah. Kita lawan pakai namanya kebenaran Tuhan. Kebenaran Tuhan itu jangan hanya pakai mulut. Harus ada prakteknya. Prakteknya apa? Ya mocolah kitab suci ini, dipelajari lah kan begitu, ya. Coba kan. Ya. Makanya 1 Korintus 10 ayatnya 13 tadi bilang, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Tuhan setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menang. Itu maksudnya. Pasti diberikan jalan keluarnya. Kalau engkau benar-benar mengenal Tuhan yang benar, ya, kalau engkau benar memiliki Tuhan yang benar, hukum yang benar, pasti. Supaya engkau mengenal Tuhan yang benar, hukum yang benar, makanya harus engkau berusaha untuk membaca kitab suci. Amin gak? Ya? Harus kau berusaha. Ya? Jangan kita lihat orang-orang Yahudi ikut saja. Harus sesuai namanya isi kitab suci. Tidak sesuai kitab suci, tidak boleh kita ikut diperingatkan. Sekalipun itu malaikat katanya. Sekalipun itu malaikat katanya tidak sesuai namanya di isi kitab suci ini, harus kamu tolak. Coba baca Galatia 1 ayatnya 60. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Hamasya telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Hamasya. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia.
Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah mencari kesukaan manusia atau kesukaan Tuhan? Adakah mencoba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba-hamba. Coba saudara, berbeda dengan isi kitab suci ini toh, sekalipun itu namanya dokter, malaikat, profesor. Coba sekalipun itu malaikat loh saudara. Sekalipun kami sendiri atau malaikat toh tolak bertentangan isi kitab suci dengan dari mulutnya, toh tolak. Nggak boleh kompromi saudara. Memang mengumumkan kebenaran itu juga banyak musuh saudara. Saya kemarin kan Ibu Anet kan masukin ke Facebook, itu ditolak. Nah, kemarin apa khotbah yang kemarin itu ya? Tidak dimasukin katanya, melanggar katanya. Itu saya ungkap melalui pasal dan ayat, mau terima tidak terima ya itu tadi ya. Coba saudara, ada konsekuensinya gitu. Makanya kalau kita khotbah itu jangan kita keluar dari isi kitab suci. Kalau ada protes, silakan dia protes. Apa kata nanti bilang aku nanti keluarkan kamu dari Facebook, biarin aja, sampaikan aja dimanapun. Mau dia terima tidak terima itu fakta namanya. Makanya saya mengatakan tadi, pernah nggak ketemu paling orang liatin apanya apa ini kalau kita baca namanya apa Kejadian 32 di sana bagaimana namanya Yakub dia lawan namanya Tuhan. Akhirnya sekarang banyak nggak yang melawan Tuhan? Banyak nggak? Tidak sedikit loh sekarang ini yang melawan Tuhan. Kenapa saya bilang mereka melawan Tuhan? Ini kitab suci ini yang tipis loh. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu tidak dihiraukan, dibikinlah apa? Buku yang tebal-tebal. Kenapa sampai tebal buku ini saya tanya jemaat? Kenapa buku ini sampai tebal begitu? Oleh kebenarannya manusia atau oleh keblingernya manusia? Karena oleh keblingernya manusia, sehingga namanya Tuhan apa kitab ini tebal. Ada namanya kitabnya para nabi, ada namanya surat-surat, ada namanya kitab para nabi saudara. Ya. Jadi saudara itu harus pahami, ada kitab para nabi, bukan nabi itu bikin namanya perintah baru, bukan. Ada namanya surat-surat itu bukan Tuhan lagi perintah baru atau tinggalkan namanya tak. Justru sebaliknya. Utuslah nabi-nabi ini supaya mereka kembali kepada namanya hukumnya Tuhan. Begitulah isi kitab suci. Saya ini seorang pembaca kitab suci ya, saya mencintai namanya isi kitab suci, menjadi kegemaran saya. Saking menjadi kegemaran saya, makanya saya baca kitab suci ini jadi dari kejadian sampai Wahyu hanya 14 hari. Kenapa bisa itu 14 hari? Karena mata tidak lelah. Karena itulah makanan rohani. Ya. Makanya saya bilang kalau dicatat namanya perjalanan bangsa Israel ini hanya rusak dan rusak. Nanti kalau Facebook lagi tidak boleh lagi berarti ini kata-kata ini mungkin, gitu. Supaya kita tidak ungkapkan kebenaran. Ya coba kalau kamu baca sekarang namanya Yeskiel 2 ayat 3 sampai 7. Coba Yeskiel 2 ayatnya 3 sampai 7. Firman-Nya kepadaku, hai manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati aku mengutus engkau, dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Yahweh, dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum memberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka, dan engkau anak manusia janganlah takut melihat mereka maupun mendengarkan kata-katanya,
Biarpun engkau di tengah-tengah anak, onak dan duri, dan engkau tinggal dekat kalajengking, janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka, dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, baik mereka mau mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah pemberontak. Jadi kita sampaikan aja. Dia nanti dia mau blokir sana, blokir sini, ya silakan aja. Yang penting kita nggak boleh keluar dari isi kitab suci. Amin nggak? Ya, coba kan, sampaikan aja. Kan bukan saya, Tuhan sendiri yang menyuruh namanya nabi-nabi itu untuk sampaikan kepada namanya rajanya, kepada imamnya, kepada nabi-nabi. Kan juga ada nabi-nabi kablinger. Ya. Persoalan sekarang, seorang pembaca seperti saya ini miris kalau kita dengar dari mimbar loh dengan isi kitab suci. Coba saudara, ya, miris kan? Lo mau ikut, ya kan? Saya yakin seperti namanya Ibu Ana ini, ya, Ibu Ana ini kan nggak jelek-jelek, benar sekolahnya lah. Itu dia juga lulusan dari Undip sana. Ina itu paling tidak, Evan itu dari Pembangunan Jaya itu. Ina Pembangunan Jaya, Evan juga ada di sana di ITB, ya. Yakin itu mereka gak orang itu nggak bakalan sembarangan. Kenapa saya yakin ketika orang itu tidak sembarangan ini? Ya? Karena mereka baca. Khususnya Evan sama Ina itu kan mereka dari kecil mereka baca kitab suci. Pasti mereka tidak sembarangan. Tidak begitu saja mereka telan dari mimbar itu. Yakin betul-betul seorang pembaca kitab suci ya benar dengan baik, pasti dia punya filter. Yakin itu punya filter, ya. Tidak sembarangan. Nah nanti kita sampaikan ada orang yang mau tersinggung, tinggal dia balas saja itu yang ada pasal ayatnya. Susah-susah apa sih? Ya, coba kan, susah apa sih? Tinggal kan ada pasalnya tadi yang saya sebutkan. Tinggal dia catat, ya. Tinggal dia bantah aja. Kalau saya bilang tadi kan, dia tidak bergulat dengan Tuhan, tapi dia bergulat dengan malaikat. Lu bantah aja. Itu yang tulis itu bukan orang biasa, bukan seperti saya. Dia seorang nabi namanya Hosea. Ya. Hosea itu tulis loh. Ya. Karena bangsa ini tidak mengenal Tuhan, akhirnya mereka mati katanya. Ya. Karena mereka tidak mengenal Tuhan, akhirnya mereka mati. Ada nggak firman itu? Tulisan Hosea. Coba Hosea 4 ayat 6. Ya. Saya seorang membaca loh saudara ya, yang membaca kitab suci ini 14 hari dari Kejadian sampai Wahyu. Baca. Umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Tuhanmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Coba kan, umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan lah. Lagi itu kan kesombongan. Mereka kalau baca ini kan orang yang tidak mengerti itu buang muka. Tapi kita tidak buang muka, kita merenung, ya. Jadi itu kalau kita baca itu termotivasi loh saudara, ya. Termotivasi loh dengan kata-kata itu loh. Sehingga kita ini ada semangat terus baca kitab suci. Orang yang memiliki kebenaran itu, ya, itu kelihatan. Orang yang rendah hati itu kelihatan. Bagaimana itu dia membaca kitab suci dengan benar, dengan baik. Apa yang tertulis di dalam dia ikuti saudara. Ingat baik-baik katanya tadi, sampaikan kepada mereka. Mereka mau terima, tidak terima, yang penting sampaikan. Amin gak itu? Takut gak nanti kalau kita masuk terus diblokir itu? Hah? Ya biarkan aja, yang penting sampai. Kan saya kata tidak mengecam orang. Sesuai namanya tulisannya begitu. Ya toh? Amin gak tuh?